Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herian Setiawan. Di sini saya akan membuat use case diagram beserta activity diagram. Untuk tema yang saya pilih kali ini adalah Hospital Smart. Di sini saya menggunakan website appsdiagram.net. Di sini pertama karena saya memilih Smart Hospital ya. Untuk yang pertama ini di sini saya isikan admin rumah sakit. Admin rumah sakit. Setelah itu kita menambahkan aktornya. Ini aktor yang pertama. Biasanya kan di rumah sakit itu biasanya itu ada apa aja, ada pasien. Di sini saya kasih nama, pasien. Terus kemudian selanjutnya saya menambahkan aktor lagi. Di sini saya kasih nama dokter. Kemudian yang terakhir saya kasih saya tambahkan aktor lagi. Biasanya di rumah sakit itu ada yang namanya perawat. Oke. Terus di bawahnya itu dikontrol dengan di sini dikontrol dengan sistem IoT itu ya. Oke. Untuk elemen selanjutnya tambahkan ini di sini sebagai booking ya. Ini karena di rumah sakit itu yang namanya booking janji temu ya untuk pasiennya. Jadi di sini namanya booking janji temu. Terus selanjutnya di sini saya membuat dan menambahkan lagi untuk akses riwayat pasien. Ini saya tambahkan lagi untuk apa ya, ini biasanya rujukan ya. Ini untuk rujukan. Terus satu lagi itu untuk monitoring riwayat pasien. Monitoring riwayat pasien. Oke. Kita kecilin dulu biar kelihatan. Oke, udah. Di sini kita tinggal membuat relasinya ya. Yang pertama, admin rumah sakit ini tugasnya untuk membuat janji temu ya. Berarti di sini, dari sini ke sini ya, itu. Terus pasien juga bisa mengakses booking. Salah, maaf.
Selanjutnya pasien juga bisa ke akses riwayat pasien ini ya. Terus pasien juga udah ya dokter sekarang. Kalau dokter itu punya akses ke riwayat pasien. Dokter itu punya akses ke riwayat pasien. Kemudian dia juga bisa akses jika dokter tersebut tidak menyanggupi atau rumah sakit tersebut tidak menyanggupi, maka dia bisa membuat rujukan. Terus dokter juga bisa memonitoring Terus dokter juga bisa memonitoring riwayat pasien. Tapi ini tipe ya. Kemudian lanjut perawat bisa punya akses kepada perawat itu hanya bisa memonitoring riwayat pasien saja. Kemudian sistem IoT-nya ini yang bisa bisa dibilang yang bisa memonitoring riwayat pasien juga. Nah, saya zoom out dulu. Nah, ini use case diagram dari Smart Hospital. Lanjut kita ke activity diagram. Ini gimana ya caranya? Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan membuat activity diagram ya. Yang pertama, untuk Smart Hospital itu mulainya kita menggunakan apa ya? Ini use case. Menggunakan use case. Di sini mulai. Lanjut kita kasih panah. Mulai di situ. Kita kasih panah ke bawah. Berarti kan pasien itu harus nggak bisa langsung ditangani dokter kan, maka pasien itu setelah datang ke rumah sakit itu harus daftar atau bisa dibilang ambil antrian dulu ya ke admin rumah sakitnya, daftar ke admin gitu ya. Oke. Setelah itu mana ya, aku susah. Setelah itu pasien setelah daftar ke admin, pasien biasanya antri gitu ya, karena nggak mungkin pasien pas daftar langsung
setelah langsung ketemu dokter gitu, soalnya ini bakal di rumah sakit ini bakal rame gitu. Jadi setelah daftar ke admin menunggu antrian. Oke, selanjutnya maaf ya kalau ini jelek. Selanjutnya setelah menunggu antrian, barulah pasien itu bisa berkonsultasi dengan dokter tentang penyakitnya. Konsultasi dengan dokter gitu ya. Oke, lanjut. Maaf. Ini susah. Nah, lanjut setelah konsultasi dengan dokter, biasanya biasanya mendapatkan resep dari dokter. Nah, berarti di sini itu ada dua pilihan ya. Bisa dibilang di sini itu ada dua pilihan. Ini karena terlalu bawah nggak cukup, kayaknya saya atasin lagi. Ini terlalu bawah. Di sini itu ada dua pilihan prosesnya. Terus selanjutnya tambah lagi. Selanjutnya memberi resep itu. Setelah itu menambahkan kotak lagi di sini. Itu adalah yang paling terakhir, itu setelah memberi resep itu biasanya itu membayar. Pasien itu membayar. Oke, saya sambungin lagi bentar. Kan ini setelah memberi resep itu kan biasanya membayar, pasien itu membayar ya. Jadi saya sambungin ke yang membayar. Tapi ada beberapa kasus setelah konsultasi dengan dokter itu nggak harus bisa dibilang nggak harus nebus resepnya gitu. Jadi setelah konsultasi dokter bisa langsung membayar aja gitu, tergantung ada resepnya atau enggak gitu ya. Maka di sini saya kasih dua pilihan. Nah itu, maaf, ini kotaknya di sini. Nah, saya ulangi lagi di sini, dimulai. Kemudian setelah pasien datang itu biasanya daftar dulu ke admin atau ke resepsionisnya gitu di rumah sakit. Setelah itu beliau mengantri, setelah dapat antrian dan dipanggil berkonsultasi dengan dokter. Dan di sini ada dua pilihan ya. Kalau misalnya dokter hanya memberikan resep doang atau tidak ditebus, itu bisa langsung membayar. Tapi kalau misalnya memberikan resep dan harus ditebus ke apotek gitu, maka harus
kesini dulu, membeli resepnya dulu baru membayar itu saja yang dapat saya sampaikan.